Bismillahirrahmanirrahim. Mungkarun wa nakirun. Malaikat kelima dan keenam. Mungkarun wa nakirun, yakni mungkar dan nakir. Wa huma, dan keduanya, yakni mungkar dan nakir, muwakilani yang diwakilkan kepada keduanya, bisu'alil abdi, yakni dengan pertanyaan kepada hambanya, dengan menyampaikan pertanyaan kepada hambanya. Jadi mungkar dan nakir itu yang mewakili Allah, menyampaikan pertanyaan kepada hambanya Allah fi qabrihi, di alam kuburnya, anit tauhidi, tentang ketauhidan, wadini, dan agama, wan nubuwati, dan tentang kenabian. Jadi tentang ketauhidan. Tauhidan itu apa? Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti pertanyaannya kan begitu. Ya, itu sering kalian dengar ya, itu tauhid. Wadini, dan apa agamamu, tentang agamamu. Apa kitabmu, Quran, itu tentang agama. Wan nubuwati, dan siapa nabimu, itu ditanyakan nanti. Jadi 3 hal yang ditanyakan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur nanti, yakni tentang tauhid, tentang agama, tentang kenabian. Ya, kalau selama ini yang ditanyakan ya man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man akhuka, ya siapa saudaramu ya. Ya wallahu alam, ya hakikatnya apa? Hanya kalau garis besarnya di dalam kitab Aqidatul Awam ini ya pokoknya tentang tauhid, tentang agama, dan tentang nabi. Nah, ya, jadi banyak. Tapi apakah ditanya semua? Ya tentunya enggak. Banyak juga yang enggak ditanya. Kalau kira-kira Nabi Muhammad ditanya enggak? Ya enggak mungkin lah. Masa man Nabi yuka pokok Nabi nanti kuring, enggak kan gitu banyak. Enggak mungkin. Aulia, ya, ya, itu juga enggak ditanya. Ulama-ulama yang alim, alama, aulia itu enggak akan mungkin ditanya. Ya. Enggak, tidak semua orang itu ditanya. Begitu juga orang kafir. Orang kafir ditanya enggak? Ya jelas enggak. Ya udah kafir, udah ketahuan kafir, ya langsung disiksa aja. Udah jelas dia itu enggak percaya kepada Tuhan, enggak percaya kepada Nabi. Ya udah enggak usah ditanya, langsung aja disiksa ya. Begitu juga di yaumil hisab. Orang kafir juga enggak dihisab, langsung masuk neraka ya. Para nabi, para aulia juga tidak dihisab. Atau orang yang biasa-biasa yang mendapatkan syafaat langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi macam-macam, hanya pada umumnya ya ditanya. Ya orang mukmin kan. Yang ditanya itu orang Islam, orang mukmin masuk kuburan ya. Setelah ditinggal pengantarnya ya 7 langkah dari kuburannya, itu malaikat mungkar dan nakir itu sudah datang untuk bertanya. Lantas bagaimana kalau makan Gus Dur? Nah, makan Gus Dur itu sampai sekarang nggak pernah sepi dari orang, selalu ada orang selama 24 jam. Kalian kalau nggak percaya datang aja ke Tebuyan Jombang. Sampai sekarang belum pernah ada makam Gus Dur itu sepi dari orang. Jadi selalu ada orang. Ya, selalu ada orang, ya wallahu alam, ya mungkar nakir nggak akan nanya lah, apalagi setelah Gus Dur ya, min ba'dil aulia, wali itu kemungkinan besar tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. An Abi Hurairah, ini dalilnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhiyallahu Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, idza qubila mayyitu, idza qubila takalanya dikuburkan al mayyitu, mayit, orang yang mati, mayit itu. Au qala, atau dikatakan ahadukum, salah seorang dari kamu sekalian. Jadi hadis ini ada 2. Yang satu pakai lafal kubiral mayitu, idza kubiral mayitu,
ada juga yang pakai lafal ahadukum. Ahadukum. Atahu, kalau ada seseorang dikuburkan. Kalau ada seseorang, ada mayat yang telah dikubur, atahu maka mendatangi malakahu terhadap mayat yang dikubur atau seseorang yang telah dikubur, malakani dua malaikat, aswadani yang hitam, aswadani yang kedua-duanya itu hitam kelam, azraqani yang kebiru-biruan. Jadi malaikat mungkar dan nakir menurut Imam Marzuki. Ya, di sini ini menurut hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah ini itu adalah hitam kelam, hitam kebiru-biruan, hitam kebiru-biruan. Nah, misalkan ada orang kalau hitam kebiru-biruan itu berarti hitam kelam, datang itu mendatangi mayat atau seseorang yang telah dikubur. Ainahima artinya kebiru-biruan itu matanya, kedua matanya. Yuqalu kemudian dikatakan li ahadihima, yuqalu kemudian berkata li ahadihima dari salah satu keduanya. Yuqalu dikatakan atau disebutkan li ahadihima dari salah satu keduanya, mungkar disebut mungkar, malaikat mungkar, wal akharu dan yang lain nakir disebut malaikat nakir. Yang satu disebut malaikat mungkar, yang satu disebut malaikat nakir. Al hadis ini hadis rawahu diriwayatkan At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi fi sunanihi, di dalam sunannya Imam Tirmidzi. Nah, hadis itu ada disebut malaikat mungkar dan nakir, penampilannya hitam ke biru-biruan, artinya hitam kelam. Wakila dan dikatakan inna ahlal imani, sesungguhnya ahli iman atau orang yang beriman, lahum kepada mereka mubasyirun itu disebut mubasyir. Jadi ada dikatakan yang lain, riwayat yang lain, kalau yang mendatangi orang yang beriman itu bukan disebut malaikat mungkar dan nakir, tapi disebutnya mubasyir, yakni malaikat pembawa kebahagiaan, berita bahagia. Jadi ada orang yang berpendapat yang mendatangi orang yang beramal soleh itu bukan mungkar dan nakir, tapi malaikat pembawa berita bahagia. Wassahihu adapun yang sahih anna mungkaron, bahwasanya mungkar wa nakiron dan malaikat nakir lil mukminina bagi orang mukmin, wa ghairihim dan selain orang mukmin. Tapi yang sahih disebutnya yang malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau ada juga ulama yang menyebut malaikat mubasyir, tapi yang sahih yang disebutnya malaikat mungkar dan nakir. Itu untuk orang mukmin dan untuk juga bukan orang mukmin. Jadi orang kafir pun tetap didatangi, tapi tidak ditanya, langsung disiksa. Kalau orang mukmin yang biasa-biasa, mungkar nakir datang, langsung menanyai mayat yang ada di dalam kuburan. Kalau kafir enggak, langsung disiksa. Ghairu annahuma selain keduanya ya'tiyani mendatangi keduanya lil mu'minina kepada orang yang mukmin, minal muwaffiqi dengan pertemuan, ma'arifli dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau kepada orang yang mukmin itu malaikat mungkar dan nakir itu bertemu dengan kita orang mukmin itu dengan rifqun, dengan kasih sayang. Itu kalau yang soleh. Kalau pertemuannya malaikat mungkar dan nakir dengan penuh kasih sayang, itu tentunya yang sudah dipastikan bila mana yang meninggal, yang ada dalam
kubur itu adalah para wali minimal. Paling enggak ya para wali. Itu pasti dengan kasih sayang. Kalau kita ya belum tentu. Ya mungkin kadang-kadang kasih sayang, kadang-kadang marah ya. Ya mudah-mudahan aja kita termasuk yang mendapatkan syafaat. Jadi kalau malaikat mungkar dan nakir datang pada kita, nanti kalau kita sudah mati di alam kubur, malaikat mungkar dan nakir itu datang kepada kita dengan kasih sayang. Min ghairi iqlaqin, dari selain tidak membawa susah, wa iz'ajin, dan tidak menjadi gelisah. Jadi malaikat itu mendatangi orang mukmin itu tidak membuat menjadi susah dan tidak juga menjadi gelisah. Adanya malaikat mungkar dan nakir yang datang kepada orang mukmin yang soleh itu menjadi gembira ria. Makanya ada orang yang menyebut itu bukan malaikat mungkar dan nakir, sebutannya mubasyir, pembawa berita yang menggembirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, gak usah bapak detailin secara detail mungkar dan nakir. Pokoknya tugasnya menanyakan kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man apalagi dinuka, man akhuka. Kan itu ditanya. Tanya. Itu yang nanya Rob.